Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah Ekonomi Moneter dan Riba Sentralan dengan tema menghitung dan membuat kurva pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan melalui analisis ISLM dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari. Yang anggotanya 1. Karisma Hana Sejida, 2. Ervi Apriliawati, 3. Binti Sofiatus Solihah, 4. Aprilia Nita Putri Syahidi. Topik yang akan kami bahas pada materi hari ini yaitu yang pertama pengertian pasar uang LM, yang kedua variabel-variabel dalam pasar uang LM, yang ketiga menurunkan kurva LM. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar uang LM. Pasar uang atau dalam bahasa Inggris disebut money market merupakan pertemuan pemain dan supply dalam jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor dan utang luar negeri. Pasar uang adalah sebuah pasar untuk pemberian pinjaman jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang digunakan oleh perusahaan untuk membeli dan mengirimkan barang-barang persediaan atau inventory, dan oleh perusahaan yang membantu membiayai jual beli secara kredit untuk membiayai kredit konsumen, oleh bank untuk membiayai kekurangan cadangan sementara, dan oleh pemerintah untuk menjembatani jurang antara penerimaan pajak dan pembelanjaan. Pasar uang bukanlah sebuah tempat, tetapi suatu kegiatan. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Pasar uang bersama pasar modal seringkali diartikan sama, padahal kedua jenis pasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Transaksi dalam pasar uang dilakukan dengan menggunakan sarana telekomunikasi, sehingga pasar uang ini sering pula disebut dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu sebagaimana halnya dengan bursa efek pada pasar modal. Berkaitan dengan itu, pasar uang merupakan pasar yang tidak terorganisasi. Materi yang kedua yaitu variabel-variabel dalam pasar uang. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Variabel-variabel yang perlu diperhatikan yaitu L1. Permintaan uang untuk transaksi dalam kurung LT ditambah permintaan uang untuk berjaga-jaga dalam kurung LC yang besar kecilnya bergantung kepada Y besar. L2 yaitu permintaan uang untuk motif spekulasi atau lazimnya spekulasi surat berharga, misalnya obligasi atau saham, sehingga nilainya bergantung kepada suku bunga I kecil, di mana semakin tinggi suku bunga mengakibatkan permintaan uang untuk spekulasi semakin kecil. M kecil yaitu kepekaan permintaan untuk spekulasi terhadap I. M besar yaitu kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga atau delta L2 per delta I. M besar atau MS yaitu penawaran uang. Nilainya ditentukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan diperlakukan sebagai variabel eksogen. Persamaan matematis yang harus diperhatikan. L sama dengan L dalam kurung Y I atau L sama dengan L1 dalam kurung Y plus L2 dalam kurung I. L1 dalam kurung Y sering diganti dengan plus dalam kurung Y, dan L2 dalam kurung I sering diganti dengan MO plus M kali I. Meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik. Maka persamaannya adalah L sama dengan K dalam kurung Y plus MO min M kali I. Lazimnya persamaan di atas cukup ditulis dengan L sama dengan L1 plus L2, dan penawaran uang MS lazimnya cukup ditulis M. Syarat keseimbangan di pasar uang adalah L sama dengan M, maka KY
plus MO min M kali I sama dengan M. KY sama dengan M min MO plus M kali I. Maka fungsi LM atau Y sama dengan dalam kurung M min MO per K plus dalam kurung M per K kali I. Contoh soal, diketahui misalnya L1 sama dengan 0,2Y dan L2 sama dengan 100 min 400I, sedangkan M sama dengan 200. Dan yang ditanyakan berapa fungsi LM? Jawab. L sama dengan L1 plus L2 sama dengan 0,2Y plus 100 min 400I. L sama dengan M, 0,2Y plus 100 min 400I sama dengan 200. 0,2Y sama dengan 200 min 100 plus 400I. 0,2Y sama dengan 100 plus 400I. Y sama dengan 500 plus 2000I. LM atau Y adalah sama dengan 500 plus 2000I. Materi yang terakhir yaitu menurunkan kurva LM. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid, yaitu uang. Jika M besar menyatakan penawaran uang dan P besar menyatakan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran dari keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran uang real tetap. Kurva atau fungsi LM dapat didefinisikan sebagai kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat ekuilibrium pasar uang. Adapun yang dimaksud dengan syarat ekuilibriumnya pasar uang ialah terpenuhinya kesamaan antara permintaan atau total akan uang dengan penawaran akan uang. Kita mengetahui bahwa penawaran akan uang yang kita sebut juga dengan istilah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, kita asumsikan sebagai variabel yang eksogen. Selanjutnya, permintaan akan uang terdiri dari permintaan uang untuk transaksi LT, permintaan uang untuk berjaga-jaga LJ, dan permintaan uang untuk spekulasi L2. Jadi, dengan singkat, permintaan atau total akan uang dapat kita ungkapkan L besar sama dengan L1 plus L2, di mana L1 sama dengan LT plus LJ. Oleh karena L1 sama dengan L1 dalam kurung Y, L2 sama dengan L2 dalam kurung R kecil, maka L sama dengan L1 dalam kurung Y plus L2 dalam kurung R, atau L sama dengan L dalam kurung Y, R. Syarat ekuilibriumnya pasar uang sudah kita ketahui, yaitu bahwa jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Secara matematik dapat diungkapkan L sama dengan M, atau L1 dalam kurung Y plus L2 dalam kurung R sama dengan M, atau L dalam kurung Y, R sama dengan M. Kalau permintaan akan uang dan penawaran akan uang mempunyai persamaan fungsi sebagai berikut, terlihat pada gambar. Kalau persamaan 6,7 kita selesaikan untuk variabel Y, kita akan menemukan persamaan fungsi kurva LM, terlihat pada gambar. Contoh soal, sebuah perekonomian mempunyai data sebagai berikut. Jumlah uang yang beredar atau M sama dengan 200 triliun rupiah. Permintaan uang untuk transaksi atau LT sama dengan 0,25Y. Permintaan uang untuk berjaga-jaga atau LJ sama dengan 0,15Y. Permintaan uang untuk spekulasi atau L2 sama dengan 160 min 4R. Berdasarkan data di atas, dengan menggunakan persamaan di atas pula, kita dapat menemukan persamaan fungsi kurva LM. Pertama-tama, kita cari persamaan fungsi kurva L1. Kurva L1 sama dengan LT ditambah LJ sama dengan 0,25Y
plus 0,15Y. Jadi akan diperoleh L1 sama dengan 0,4Y. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus 5.6.9 akan diperoleh Y sama dengan 100 plus 10R. Kemudian dengan menggunakan persamaan 5.6.8 akan diperoleh jawaban Y sama dengan 100 plus 10R. Fungsi LM yang baru saja kita temukan, kalau kita gambar dalam bentuk grafik, gambarnya terlihat seperti dalam gambar 5, strip 5 sebagai kurva LM. Dari gambar tersebut, dapat kita saksikan bahwa dengan meningkatnya tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional nyata juga naik. Pada tingkat bunga setinggi 5%, misalnya, tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang adalah sebesar 150 triliun rupiah. Kalau tingkat bunga naik menjadi 10%, tingkat pendapatan nasional nyata yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang meningkat menjadi 200 triliun rupiah. Selanjutnya, baiklah kita tinjau sekarang bagaimana secara grafik kurva LM kita turunkan. Untuk ini kita perhatikan gambar 5 strip 6. Pertama-tama, kita harus menentukan kurva LM akan kita hasilkan pada kuadran yang mana. Supaya kurva LM yang kita hasilkan nanti dapat langsung dipertemukan dengan kurva IS, maka baiklah kita memilih kuadran barat laut sebagai kuadran LM. Sebagai kuadran LM, salah satu sumbu kita pergunakan untuk menunjukkan tingkat-tingkat pendapatan nasional, sedangkan sumbu lainnya kita pergunakan untuk mengukur tingkat bunga. Oleh karena kurva IS menggunakan sumbu horizontal untuk mengukur tingkat pendapatan nasional, maka sebaiknya kurva LM sumbu horizontal juga kita pakai sebagai sumbu pendapatan nasional. Keadaan selanjutnya ditunjukkan gambar 5 strip 6. Titik A betul-betul merupakan salah satu titik pada garis LM yang ingin kita turunkan. Segi 4 DTFB juga memenuhi syarat-syarat termaksud. Oleh karenanya, titik B pada kuadran barat laut juga merupakan salah satu titik pada kurva LM yang kita cari. Oleh karena kurva L1 dan kurva L2 merupakan garis lurus, maka dengan menarik garis lurus melalui dua buah titik, yaitu dalam contoh titik A dan titik B, kita sudah menemukan kurva yang kita cari, yaitu kurva LM. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dalam jangka pendek. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Sedangkan untuk kurva LM yaitu menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Penurunan dalam penawaran dari keseimbangan real menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Maka, penurunan dalam keseimbangan real menggeser kurva LM ke atas. Jadi, kurva LM menunjuk kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum.